Betul. Baik, saya tunjukkan lagi saudara satu buku. Kitab ini judulnya Tajul A'ros, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, Ba'alawi. Dalam kitab ini, saudara, di halaman 337, saudara, dia menceritakan di sini dengan judul Gudu Musadah Ali Asmat Khan Minal Hindi. Datangnya para sayyid dari marga Asmat Khan dari India, masuknya mereka ke Indonesia, saudara. Saya mengatakan nasab mereka terputus, mereka bukan turunan Nabi, mereka tidak ada kaitan sama sekali dengan orang Arab, mereka tidak ada kaitan dengan orang Yaman. Karena mereka sebenarnya bukan orang Yaman. Mereka orang-orang yang datang ke Yaman, ke Hadramaut, ke Kampung Tarim, kemudian beranak pinak di sana pada abad sekitar. Saudara, nanti bisa ditunjukkan kepada para kiai di sini, Habib. Ini di halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Dari Ba'alwi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah, putra Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti, nasabnya jelas, bersambung kepada Nabi, saudara. Baik, saya serahkan ke Kiai Maksum untuk diperiksa, nanti jalankan saja ke kiai-kiai yang lain untuk melihatnya. Setuju? Setuju? Takbir. Saya lanjutkan, saudara. Ini ada kitab Khidmatul Ashirah. Ini merupakan ringkasan sekaligus tambahan yang tidak ada di kitab Samsud Zahirah, saudara. Ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf Ba'alawi, saudara. Ada apa di kitab ini? Beberapa halaman sebelum akhir, saudara, lengkap dituliskan Syajaratus Sada Al-Abdul Malik An-Nashirina lil-Islam Bisyarqil Aqsa. Artinya, ini adalah silsilah para sayyid dari keturunan Al-Abdul Malik. Al-Abdul Malik itu Asmat Khan, saudara. Nah, kemudian dikatakan lagi, siapa mereka? An-Nashirin, para penyebar lil Islam, yang menyebarkan Islam Bisyarqil Aqsa, saudara, di timur jauh, saudara. Maksudnya timur jauh, di India, saudara, di Malaysia, di Filipina, di Kamboja, di Brunei, Singapura, termasuk Indonesia. Dan di bawahnya dibuat garis-garis nasab, saudara. Ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat, ada nasab Sunan Bonang, ada nasab Sunan Kudus, lengkap. Dan termasuk ada nasab Sultan Hasanuddin, putra daripada Sunan Gunung Jati, saudara. Siapa bilang ahli nasab Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo itu keturunan Nabi? Bohong, fitnah. Kira-kira jelas tidak? Silakan baca Pak Kiai. Ini judulnya di atas dan ini nasabnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Betul. Baik, saya tunjukkan lagi, saudara, satu buku. Kitab ini judulnya Tajul A'ros, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, Ba'alawi. Dalam kitab ini, saudara, di halaman 337, saudara, dia menceritakan di sini dengan judul Gudu Musadah Ali Asmat Khan Minal Hindi. Datangnya para sayyid dari marga Asmat Khan dari India, masuknya mereka ke Indonesia, saudara. Lengkap, sejarahnya dibuat secara runut, saudara, beberapa halaman berikutnya. Silakan Pak Kiai. Enggak apa-apa, itu diteruskan aja Kiai. Kitab itu diteruskan, nanti diteruskan ke belakang, tapi tolong kitab itu jangan sampai hilang.
Nah, silakan dijalankan, nggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau bukti lagi? Mau bukti lagi? Baik, saudara. Ini saya bawa fotokopi Risalatul Atraf. Siapa yang karang? Yang karang Mufti Johor, saudara. Johor, Malaysia. Siapa dia? Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Seorang ahli nasab dan seorang ahli sejarah. Di dalam buku ini, saudara, di bagian halaman tengah sampai akhir, saudara, diungkap semua nasab satu per satu per halaman, saudara, semua kakek moyang daripada Wali Songo. Alhamdulillah. Silakan Kiai. Ini dari halaman tengah dan ini karangan Habib Alwi bin Tahir. Sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini ada kitab lagi, saudara. Judulnya Sultanah Banten. Judulnya Kesultanan Banten, saudara. Yang karang, saudara, Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saggaf Ba'alawi. Dan ini ditahqiq oleh Kiai Haji Asef Abdul Qadir Jailani, orang Indonesia, saudara. Dan juga diperiksa oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Abdullah Bazid, saudara. Di kitab ini, saudara, mari kita lihat. Dalam kitab ini dituliskan nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Rinci bahwa Maulana Hasanuddin bin Maulana Sarif Hidayatullah, saudara, bin Raja Umdatuddin bin Ali Nuri Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, saudara, bin Sayyid Ahmad Shah Jalal. Kemudian selanjutnya disebutkan lagi di sini, saudara, sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak Kiai. Dari mulai sini, bacanya dari sini kemari. Nah, ini semua kitab saya mau tanya, yang karang siapa? Mbak Alwi bukan? Mbak Alwi bukan? Berarti Mbak Alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Jawab kompak, Mbak Alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Betul. Jadi kalau ada mengatakan Mbak Alwi tidak mengakui, bohong tidak? Fitnah tidak? Pertanyaannya, kenapa dia ngebohong, saudara? Jawabnya, mereka mau adu domba keturunan Wali Songo dengan para habaib, saudara. Selanjutnya mereka mau adu domba para habaib dengan para kiai di Nusantara. Selanjutnya mereka ingin pecah belah umat Islam di Indonesia. Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hajar? Takbir. Masya Allah. Sampai di sini jelas. Betul. Terakhir, apa mereka bilang? Tidak ada lembaga nasab dunia yang mengakui Mbak Alwi itu sebagai turunan Nabi. Nggak ada lembaga nasab dunia. Sampai-sampai ada salah satu DPC organisasi Islam di Garut, saudara, mengeluarkan selebaran. Isinya jangan undang habaib. Isinya jangan undang habaib. Kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa, saudara. Enggak main-main ini pengaruh para begal nasab, saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa, saudara. Sekarang saya tunjukkan, saudara. Ini salah satu nasab Mbak Alwi, saudara. Dari marga Belfagi, yang dia juga keturunan Imam Ubaidillah, saudara. Ini itsbat nasab disetempel dan ditandatangani oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. 20 lembaga nasab dunia menandatangani para ahli nasabnya
memberikan stempel dari berbagai negara, dan di nasab ini tertulis, saudara, bahwa Belfaqih ini Ba'alwi, saudara, yang njidnya adalah dari Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ditulis lengkap. Siapa bilang nggak ada pengakuan lembaga dunia, saudara? Jangan ngarang. Dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat, saudara, karena dia benci, iri, dengki dengan habaib, saudara. Maka itu saya pikir hari ini saya lihat umat kumpul begitu banyak, kiai kumpul begitu banyak. Ini perlu ada klarifikasi supaya umat jelas. Betul? Betul? Silakan Pak Kiai dicek. Ini judulnya di sini Syahadatul Nasab. Ini lembaga-lembaga nasab dunia. Silakan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tadi. Yang ini yang tidak ada stempel tapi ada tanda tangannya 20. Silakan. Ini tulisan Imam Ubaidillah. Di sini ada Kiai Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ini diakui oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. Silakan Pak Kiai lihat, boleh foto, boleh dibagi-bagi. Kiai-kiai semua mau foto juga boleh ya, ikhwan. Kalau tidak sempat foto, nanti saya kirim ini fotonya, saudara. Kira-kira semua yang ada di sini jelas tidak? Paham tidak? Kira-kira bingung lagi tidak soal nasab? Bingung lagi tidak soal nasab? Jangan bingung. Ada yang protes saya. Habib, kenapa sih soal nasab diributin? Lah kan bukan gue yang ributin. Kan sebelah sono yang ributin. Betul? Betul? Selama ini saudara, nggak ada pertikaian habaib dengan kiai. Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara, Rais Am daripada PBNU, saudara, menasehati kelompok begal nasab. Kalian jangan kurang ajar dengan habaib. Habaib itu Ba'alwi, turunan Nabi. Saudara, nggak mau dinasehati, bahkan diancam, dia caci maki itu Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara. Ini kiai besar, saudara, Rais Am PBNU, kiai dihormati, dicaci maki sama mereka, bahkan diancam PBNU akan kami kepung, saudara. Kurang ajar. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Enggak sampai di situ. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar, saudara. Pondok pesantren An-Nizam, saudara, yang ada di Salabintana, yaitu Sukabumi, saudara. Menulis risalah, menasehati mereka. Jangan kurang ajar. Habaib dengan kiai hubungannya baik. Semua kiai mengakui bahwa Ba'alwi itu turunan Nabi. Tetap dicaci maki oleh mereka. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar yang ilmunya luas, yang akhlaknya begitu bagus. Siapa yang tidak kenal beliau, saudara? Dihina, dicaci maki, kurang ajar. Masya Allah. Saya mau tanya semua, mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Diamkan atau lawan? Diamkan atau hajar? Takbir. Semua dihina, saudara. Nah makanya yang terakhir lebih kurang ajar lagi. Pakai ngancam. Ayo kita usir Ba'alwi. Itu bukan turunan Nabi. Itu Arab Yaman. Ayo kita akan sweeping Ba'alwi. Ngancam. Ba'alwi mau di sweeping. Saya tantangi mereka. Ini Habib Rizik, ini Ba'alwi. Kapan ente mau sweeping? Gak datang-datang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Mereka nantang berdebat, saudara. Saya kirim, saya punya mantu yang ngerti nasab, ahli nasab, punya ilmu bahasa Arabnya bagus, saudara. Siapa? Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mereka tantangin, ayo kita berdebat di Kesultanan Banten. 3 hari 3 malam, saudara. Habib Hanif datang didampingi penasehat FPI Pusat, Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Datang ke sana, bawa kitab, siap berdebat. Kabur.
Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Belakangan gerombolan dia nantangin Baklai Habib Bahar. Tahu Habib Bahar? Habib Bahar ditantangin Baklai, emang maunya. Ditantangin Baklai. Habib Bahar kalau berani, ayo datang ke Banten, ayo datang ke Kresek. Habib Bahar datang sendiri, nggak bawa pasukan, sampai di sono kabur. Kacau saudara, kacau. Ngajak berdebat kabur, ngajak berkelahi kabur, sekarang ngancem sweeping. Unyil. Daripada kaum Balui hari ini adalah dengan menggerandol kepada ulama-ulama besar yang pernah menulis nasab mereka, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami yang pernah menulis sebuah silsilah tasawuf beliau kepada Rasulullah melalui nasab-nasab Balawi dari ayah ke anak, dan kemudian juga dari Murtada Az-Zabidi yang katanya menulis kitab Ar-Raddul Jali, yang kemudian telah terbukti bahwa kitab Ar-Raddul Jali itu bukanlah kitab karangan daripada Murtada Az-Zabidi. Khusus mengenai Ibnu Hajar itu di dalam kaidah ilmu nasab, bahwa sebuah riwayat tentang nasab itu tidaklah disebut sebagai pengisbatan nasab sepanjang di dalam pencatatan itu bukan dicatat di dalam kitab nasab dan tidak berdasarkan tahqiqul ansab, tahqiq umudin nasab. Jadi tidak disebutkan bagaimana Ibnu Hajar, apakah beliau ini menuliskan itu berdasarkan hasil penelitian atau hanya taken for granted dari gurunya, bahwa silsilah gurunya seperti ini, kemudian diberikan kepada Ibnu Hajar dengan pengakuan gurunya bahwa silsilah saya mendapatkan tasawuf ini seperti ini. Kemudian Ibnu Hajar dengan husnudzon kemudian mencatat di dalam kitabnya yang disebut dengan Sabat Ibnu Hajar itu. Nah, itu kita, karena Ibnu Hajar sudah tidak ada, tentunya kita sulit untuk meminta pertanggungjawaban kepada Ibnu Hajar. Makanya saya mengajak kepada orang-orang yang selalu membawa nama-nama besar orang-orang yang sudah meninggal, sebutkan saja hari ini siapa yang ingin menjadi wakil dari ulama-ulama besar yang sudah meninggal itu untuk mempertahankan itu. Kalau menganggap Ibnu Hajar telah mengisbat Ba'lawi, misal, atau Syekh Nawawi Tanara telah mengisbat Ba'lawi, atau Syekh Hasyim Asy'ari telah mengisbat Ba'lawi, silakan siapa yang ingin menjadi pembela mereka semua untuk kemudian berdialog, berdiskusi dengan saya untuk mempertahankan narasi itu, untuk mempertahankan kesimpulan itu. Kalau kita terus-terus berkata tentang Ibnu Hajar telah mengatakan, Imam Murtada Az-Zabidi telah mengatakan, saya sudah selesai untuk menjawabnya bahwa hal itu tidak bisa disebut sebagai pengisbatan nasab. Tetapi bagi masyarakat awam itu masih sangat bisa dijadikan sebagai narasi yang bisa mengajak masyarakat awam untuk tetap mempercayai nasab mereka. Maka siapa di antara Ba'lawi saat ini dari seluruh dunia Ba'lawi yang dianggap paling alim untuk menjadi wakil dari semua ulama-ulama yang katanya mengisbat itu, untuk kita duduk bersama kemudian membicarakan tentang nasab mereka yang palsu itu. Siapa di antara mereka Ba'lawi di seluruh dunia itu yang kira-kira sanggup untuk menjawab bahwa nasab mereka tidak terputus? Saya mengatakan nasab mereka terputus, mereka bukan turunan Nabi, mereka tidak ada kaitan sama sekali dengan orang Arab, mereka tidak ada kaitan dengan orang Yaman. Karena mereka sebenarnya bukan orang Yaman. Mereka orang-orang yang datang ke Yaman, ke Hadramaut, ke Kampung Tarim, kemudian beranak pinak di sana pada sekitar abad ke-7, 8, 9. Saya lebih baru ke abad ke-8 Hijriah, walaupun ada beberapa narasi dari Bani Ahdal yang mengatakan bahwa leluhur mereka itu sudah datang pada abad ke-6 Hijriah.
Kan kalau Ba'alawi mengakuinya mereka datang pada abad ke-4 Hijriah, 317 Hijriah mereka sudah datang ke Yaman. Itu tidak bisa dibuktikan oleh narasi-narasi kitab-kitab nasab dan sejarah masa lalu yang hari ini mampu kita baca. Nasab-nasab, kitab-kitab nasab, kitab sejarah yang ada di abad ke-4 itu ada. Abad ke-3 ada. Abad ke-2 yaitu Ibnu Hisam. Kemudian siapa lagi? Abu Ishaq, itu sudah ada kitab nasabnya, kitab sejarahnya maksudnya. Kemudian Tarikh Baghdad, kemudian Al-Kamil fit Tarikh, semuanya ada. Apakah ada di antara kitab-kitab masa lalu di bawah abad ke-5 itu yang menyebutkan mereka itu pernah ada di Yaman? Tidak ada. Pada abad ke-7 sendiri, tidak ada satu kitab pun di Yaman yang hari ini kita bisa akses yang menyatakan Ba'alawi sudah ada di Yaman, tidak ada. Abad ke-8 tidak ada. Baru di abad ke-9 Ali As-Sakron itu kemudian mencatatkan nama mereka, kemudian seakan-akan mereka sudah ada beberapa abad di masa lalu, yaitu abad ke-4. Padahal semua itu tidak terbukti sama sekali. Siapa di antara para ulama Ba'alawi atau Muqib bin Ba'alawi yang mampu untuk menghadirkan sebuah bukti ilmiah berdasarkan kitab atau manuskrip yang bisa kita akses bersama yang menyatakan bahwa Ba'alawi sudah ada di Yaman pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kalaulah mereka sudah ada di abad ke-6 misalnya, maka kitab As-Suluk akan menyebut nama-nama itu. Sedangkan nama-nama yang diatribusikan oleh Rumel Abbas sebagai nama Ba'alawi itu nama-nama orang yang mirip dengan Ba'alawi yang kemudian disebutkan sebagai Ba'alawi hari ini. Padahal itu adalah ulama-ulama Ba'alawi dari keluarga Bajadid yang tidak ada kaitan sama sekali dengan keluarga Ba'alawi. Jadi nama Ba'alawi ini dapat ngerampok juga gitu, Dr. Soleh. Jadi nama Ba'alawinya itu dapat merampok, silsilahnya dapat merampok, kemudian sejarahnya dapat mengarang bebas. Faqih Muqaddam itu orang yang banyak hari ini berhadarat pada Faqih Muqaddam, ila hadrati Faqih Muqaddam, itu hadarat kepada orang yang tidak ada. Itu sama saja dengan orang yang istilahnya itu ngirim pulsa kepada nomor yang sudah tidak ada. Itu akan sia-sia. Atau ngirim transfer kepada nomor rekening yang sudah mati gitu. Bukan sudah mati tapi nomor rekening palsu. Jadi belum pernah ada nomor rekening itu di bank, kemudian dia mengirim nomor itu dengan uang, mentransfer uang. Itu tidak akan sampai. Jadi siapa yang bisa membuktikan Faqih Muqaddam pernah ada di dunia ini pada abad di mana dia itu dikatakan wafat, yaitu 653 Hijriah. Apakah ada kitab yang 653 Hijriah atau sesudahnya beberapa waktu atau ketika dia hidup? Tidak ada sama sekali yang pernah menulis bahwa pernah ada orang bernama Faqih Muqaddam hidup di alam dunia ini pada masanya. Namanya baru dikonstruksi, dipublikasi pada abad 9, sejarahnya, glorifikasinya, keramatnya, semuanya hanya ada di abad 9. Kisah tentang surat menyurat antara seorang ulama besar namanya Sa'ad Ad-Difari dengan Faqih Muqaddam itu adalah cerita fiktif, cerita palsu. Sa'ad Ad-Difari ini orang asli, ulama besar. Kemudian seakan-akan dia surat menyurat dengan Sa'ad Ad-Difari Faqih Muqaddam ini, kemudian diberikan beberapa catatan bahwa kamu jangan terlalu jadab demikian karena itu bisa dianggap sesat oleh ulama-ulama lain. Kisah ini perdebatan dialektika antara Faqih Muqaddam Sa'ad dan Sa'ad Ad-Difari adalah kisah fiktif yang tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dia diciptakan pertama kali oleh Ali As-Sakron, kemudian dikembangkan narasi-narasinya, suratnya disempurnakan oleh Al-Masra'ur Rawi, oleh Al-Ghuror, kemudian oleh ulama-ulama Ba'alawi setelahnya. Bahkan sudah ada sebuah kajian kayak disertasi begitu di Yaman tentang surat menyurat antara Faqih Muqaddam dan Sa'ad Ad-Difari. Itu semua dilakukan, tidak ada tujuan lain selain untuk
apa namanya menyeakankan bahwa sosok Fakih Muqaddam pernah ada di dunia ini. Padahal tokoh Fakih Muqaddam tidak pernah